Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita. Kali ini kita masuk kepada kitab yang baru, 1 Tesalonika. Ini studi kristalisasi, kita coba mencari tema-tema yang muncul di dalam surat ini. Hanya 5 pasal dan ini adalah surat yang awal ya dalam ministry Paulus. Ini surat yang pertama lah, yang awal-awal sebelum setelah Galatia. Nah, kita melihat di sini Paulus menulis surat ini, dikatakan di sini ya sekitar tahun 50 atau 51 di dalam perjalanan misinya yang kedua. Ya, jadi kita bayangkan dulu Yesus itu disalib kurang lebih tahun 30 Masehi. Nah, ini Paulus berarti masih awal sekali. Jadi dia latar belakangnya ini waktu itu Paulus dia masuk ke Eropa ya, dari Troas dia gabung dengan Lukas, dia masuk ke Eropa itu. Tadinya dia mau melayani di Asia itu, tapi Roh Kudus pimpin dan dia masuk ke Makedonia itu, dan kota pertama yang dikunjunginya adalah Filipi. Ya, di Filipi ini Paulus barangkali cuma 1 bulan saja, dia 3 kali hari Sabat dia berkhotbah di sinagoga. Kemudian dia mengalami penganiayaan. Kita tahu dia di dalam Kisah Para Rasul itu dia masuk penjara walaupun hanya 1 malam kali ya. Nah, kemudian ada mujizat dan dia dibebaskan ya. Kemudian karena serangan-serangan dari dari orang Yahudi, karena dalam pelayanannya Paulus itu banyak mengalami aniaya bukan dari bangsa-bangsa lain, tapi dari bangsa Yahudi yang beragama Yahudi ya, Yudaisme, ajaran agama Yahudi itu. Mereka umumnya ya, bukan umumnya, memang sampai detik ini pun mereka menentang, nggak mengaku Yesus secara umum ya, Yesus itu adalah Yesus adalah Mesias. Jadi di sini setelah Paulus dianiaya di Filipi, dia datang ke Tesalonika ya. Di sini ada melayani ya. Dari Tesalonika pun dia diserang lagi oleh kaum orang-orang Yahudi itu juga ya. Terpaksa dia datang ke Berea. Itu kalau dilihat di petanya itu pokoknya Eropa itu ya, benua Eropa itu sebelum Yunani, nanti dia Korintus itu ya, Akaya. Jadi dari Tesalonika dia terpaksa lagi menyingkir ya, ke Berea. Nah, orang Yahudi di Berea ini lebih baik karena mereka mau mendengarkan uraian Paulus tentang Mesias itu, dan Paulus menyampaikan bahwa Mesias harus menderita. Ini poin yang paling susah diterima oleh orang Yahudi ya. Kok Mesias menderita? Bagaimana ini katanya? Karena dalam konsep mereka Mesias itu setidaknya melakukan 3 hal: bangun bait suci, membebaskan Israel dari musuh-musuh jasmani, dan membawa kedamaian bagi dunia ini, di mana bangsa Yahudi sebagai kepala, bangsa-bangsa lain sebagai ekor. Minimal 3 hal itulah. Nah, kalau dibilang dan bangsa Yahudi itu berharap Mesias itu secara jasmani ya, kayak karena mereka punya konsep Mesias anak Daud, jadi tidak punya pengertian bahwa Mesias itu punya kerajaan yang lebih tinggi, di alam lebih tinggi, kerajaan sorgawi ya, kerajaan sorga. Kerajaan Mesias itu kerajaan sorga, dan Yesus membebaskan orang Yahudi dari perbudakan dosa, bukan perbudakan bangsa Roma pada waktu itu. Jadi ini nggak bisa diterima. Itu sebabnya Paulus terus mengalami aniaya lah, katakanlah ya, oleh bangsanya sendiri. Dari Berea karena dia lebih baik, orang Yahudinya di situ, dia mau meneliti. Dia dengar khotbah Paulus, kemudian mereka membaca Alkitab, kitab suci mereka untuk perjanjian lama itu, dan menguji apa benar begini. Nah, akibatnya sikap hati mereka begitu, banyak yang percaya, orang Yahudi di Berea itu. Kemudian Paulus menyingkir juga, dia ke Athena ya, dia ke bawah ke Athena, dan dia meninggalkan Timotius dan Silas ya, itu di
sana di Berea ya, barangkali, dan diutus oleh Paulus ke Tesalonika juga. Coba lu lihat bagaimana kondisinya jemaat di Tesalonika ini, apakah keadaannya baik atau ya Paulus jadi sedikit khawatir, tertekan dia, apakah usaha kami telah sia-sia di Tesalonika itu. Nah, kemudian ketika dia di Athena sendiri, itu kita tahu ceritanya khotbah itu dia di Areopagus itu. Kemudian Silas dan Timotius datang ke Athena. Tapi dia sudah jalan juga dari Athena ke Korintus ya, dan juga hanya di Athena, tapi dia sudah jalan lagi ke Korintus, itu daerah provinsi Akaya itu di tanah Yunani. Di Korintus inilah ketika itu Silas dan Timotius datang ke Korintus bawa kabar baik bahwa orang-orang di Tesalonika, jemaat itu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dan jemaat Tesalonika ini selalu rindulah untuk bertemu dengan Paulus. Nah, itulah yang melatar belakangi akhirnya Paulus kasih surat 1 Tesalonika ini. Kemudian gak lama kemudian dia tulis juga 2 Tesalonika. Jadi tema ini surat sebenarnya sukacita lah ya. Tapi walaupun nadanya nggak kelihatan kayak surat Filipi sukacita gitu. Tapi ini sebenarnya Paulus bersukacita dengar kabar dari Timotius bahwa jemaat di Tesalonika itu bertumbuh lah ya dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih. Dan setelah itu Paulus menulis, memang ada tema yang muncul di setiap akhir pasal ini ya, tema kedatangan Tuhan. Nah, itu nanti kita akan bahas karena konsep kedatangan Tuhan juga ini orang-orang dunia kekristenan itu rada mirip lah ya dengan dunia keagamaan zaman itu, Yudaisme itu. Yaitu salah satu hal jasmani pengajarannya. Kenapa Mesias sangat sulit diterima oleh orang Yahudi? Karena mereka punya konsep Mesias secara jasmani, anak Daud, ya musuhnya hebat lah, ahli politik, ahli perang, ahli ekonomi, dan sebagainya. Dan ketika datang Yesus yang disalib, makanya saya sering lihat di YouTube itu rabi-rabi zaman sekarang, ajaran-ajaran Yudaisme itu, mereka bilang kami nggak butuh misionaris Kristen, kami nggak butuh diajari tentang Mesias. Yesus itu bukan Mesias kata mereka. Kenapa? Karena dia sudah disalib. Itu aja. Ya, dia sudah disalib. Mesias kami bukan kayak begitu. Mesias kami itu anak Daud yang punya kerajaan jasmani, punya tentara jasmani, punya istana jasmani, bangun bait suci jasmani dan sebagainya. Nah, kekristenan juga begitu, dunia kekristenan juga ya jasmani. Pengertian kedatangan Tuhan itu katanya Yesus secara jasmani turun katanya. Itu bagaimana kalau Yesus turun katanya semua mata melihat dia, tapi kalau tahu saudara bumi bulat, kalau turunnya di sini yang di sini nggak lihat tuh, ya. Nah, dan keterangkatan juga dipahami jasmani, nanti kita akan bahas itu ya, sejarahnya juga sejarah dari mana ajaran pengangkatan itu, yang jasmani ya. Jadi dunia kekristenan pun sudah sulit ini. Kalau nanti dibilang mengikuti Yesus di sini dikasih tahu bahwa kita ditentukan untuk mengalami kesusahan. Nah, ini pengajaran begini ya dalam dunia kekristenan sangat-sangat tidak laku ya. Di sini dibilang ya, ada di sini, nanti kita bahas lah ya bagaimana bahwa orang yang percaya itu ditentukan bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ada juga ayat barang siapa yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Sama seperti ini dianiaya Paulus dan ini jemaat Tesalonika dianiaya oleh dunia keagamaan di zamannya. Kita juga di sini yang beribadah dalam roh dan kebenaran, yang tidak berpikir yang jasmani, ya bukan nggak penting, tapi ini kerajaan sorga ini spiritual ya, batinnya dia. Ya kalau udah fokusnya ke yang jasmani ya itu nggak dianiaya. Saudara kalau punya berita yang jasmani, sukses yang jasmani, ya kedatangan Tuhan yang jasmani, keterangkatan yang jasmani, pedenya yang jasmani lah, ya. Saudara nggak akan dianiaya oleh dunia kekristenan di zaman ini. Tapi kalau saudara beritakan sesuatu yang batin ya, kerajaan sorga, Christ in you, di dalam batin, itu udah mulai itu. Karena orang Kristen di dalam dunia kekristenan sudah sangat lahiriah, ya. Sudah menjadi agama lah, ya istilahnya ya. Dunia kekristenan sudah menjadi agama, artinya kalau agama itu penuh peraturan.
ya diikat oleh peraturan. Nah, kita tahu istilah agama itu datangnya dari istilah bahasa Inggris religion. Religion itu berasal dari istilah Latin religare. Ligare itu artinya mengikat, menambatkan, kayak kapal itu ditambatkan di situ. Re itu diulang. Jadi diikat ulang atau ditambatkan ulang. Diikat ulang oleh apa? Diikat ulang oleh banyak peraturan. Dunia kekristenan penuh peraturan kok. Peraturan agamawi. Ibadah harus di gunung ini, harus di gedung ini, harus begini, dengan liturgi begini, harus memberikan persembahan, perpuluhan, buah sulung, macam-macam, janji mana. Penuh peraturan. Padahal Yesus bilang, ibadah itu haruslah dalam roh dan kebenaran. Dipimpin roh. Hidup sehari-hari yang dipimpin roh. Itulah dia ibadah. Dalam realita, kebenaran itu reality. Apa ada sesuatu. Bukan lagi dalam simbol. Misalnya bait suci. Bait suci itu simbol kalau gedung itu. Yang realitanya kita. Ya. Perpuluhan itu simbol juga. Semuanya buah sulung simbol. Buah sulung itu kalau menurut Jakmus orang. Tapi kalau dunia kekristenan pikir buah sulung duit. Memang otaknya otak duit. Pengkhotbah itu otaknya otak duit. Makanya dia mikirnya ngajarin perpuluhan buah sulung itu duit. Ngajarin baik rumah Tuhan. Katanya baru saya komentar. Rumah Tuhan itu katanya gedung denominasi. Aduh. Itulah dia dunia kekristenan. Jadi saudara, sebelum saya masuk ini ke dalam, karena jemaat Tesalonika ini menderita juga oleh orang-orang agamawi itu. Memang orang agamawi ini, kalau dia nggak merasa sesuai dengan dia akan tolak itu. Ya. Ingat ya, Yesus dibunuh oleh dunia keagamaan. Dia bukan dibunuh oleh dunia dalam arti pelacur, mengutuk kaya. Enggak, justru dia berteman dengan mereka itu. Yesus dibunuh oleh ahli Taurat itu, orang Farisi, Sanhedrin. Ya. Dan saudara dan saya, kalau mau beribadah dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran, itu juga akan mengalami aniaya, ya. Syukur-syukurlah ya nggak dibunuh kayak Yesus lah ya. Tapi dunia agama itu sudah, kalau sejarah saudara baca itu dari zaman dia Katolik, bukan hanya Katolik, Protestan juga bunuhnya orang juga. Wah, ngeri itu sejarah itu, bagaimana agama sudah membunuh mungkin jutaan juga kali kalau dihitung. Emang agama itu ya begitu ya, segala peraturan. Dan siapa yang melanggar peraturan langsung kena. Kalau dalam zaman dulu tuh Katolik punya apa ya, pasukan ya, inkuisisi itu apa sih? Kayak Sanhedrin juga punya pasukan yang nangkap, pasukan bait suci itu yang nangkap Yesus di Taman Getsemani. Itu bukan pasukan Roma, itu pasukan bait suci, pasukan Sanhedrin ya. Oke lah, sekarang kita masuk ke dalam analisis dulu. Ya, kita sudah kurang lebih melihat latar belakang lah ya, dan tema yang akan muncul nanti tentang kedatangan, tentang keterangkatan. Kita akan masuk ke dalam analisis, artinya memilah. Saya selalu pakai prinsip trilogi, memilah. Karena dalam Amsal 22 ayat 20 itu jelas itu Tuhan berbicara 3 kali. Ya, itu istilah bahasa Indonesia tidak ada di sini terjemahan 3 kali, tapi di sini ada dalam BLT itu ya. 3 kali ya, excellent, itu pembicaraan yang sangat excellent ya. Amsal 22 ayat 20. Istilah Ibrani di situ salos. Salos itu artinya 3 kali, harus diterjemahkan 3 kali ya. Jadi Tuhan bicara 3 kali dalam setiap kitab. Nah, jadi dalam studi kristalisasi ini kita pakai prinsip itu. 3 kali Tuhan bicara dalam kitab 1 Tesalonika. Apa dia 3 kalinya ini? Yang pertama, ini 3 kali tapi temanya sama ya. Yang pertama di sini bahwa pasal 1 sampai pasal 2, di sini Paulus mengingatkan jemaat akan ministrinya Paulus. Dia jelaskan mengenai motivasinya, dia jelaskan mengenai bagaimana orang jemaat itu bertobat dari menyembah berhala kepada menyembah Tuhan. Ya, dia jelasin itu. Nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, Paulus membicarakan juga mengenai kabar yang dibawa oleh Timotius pasal 3 ya. Kabar baik ini ya. Yang dibawa ini menjadi suatu tema juga, karena dari sini kita lihat bahwa jemaat ini ternyata dia bertahan ya. Di sini dikatakan pasal 3 supaya jangan ada, ini kekhawatiran Paulus ini ya, kekhawatiran ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini.
Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Untuk apa? Untuk mengalami kesusahan. Lucu ya. Kalau saudara ngomong begini dalam dunia kekristenan, nggak akan dapat amin. Nggak akan. Tapi kalau saudara bicara, Tuhan mencintai kita, hidupmu sukses, bisnismu lancar, keluargamu nggak banyak masalah, langsung amin. Begitu. Tapi kalau ngomong ini, coba. Jangan ada orang yang goyang imannya ya, karena ada kesusahan-kesusahan dan saudara tahu bahwa saudara dan saya ditentukan untuk mengalami kesusahan. Coba ngomong begitu. Dalam dunia kekristenan, langsung diam itu jemaat itu. Gak ada yang bilang amin katanya. Saya ingat kalau di China dulu, kalau orang bersaksi dalam dunia kekristenan, kira-kira apa yang disaksikan? Oh, saya ditolong, bisnis saya sudah mau bangkrut dan saya berhasil. Oh, saya ditolong, bahwa saya sakit, sembuh. Oh, saya ditolong, begini, sebagainya. Tapi katanya kalau di China, karena dia dalam tekanan komunis, tapi luar biasa itu, gerakan kekristenan di sana, bawah tanah ya. Gereja rumah gitu, bukan di gedung. Karena ketahuan kalau di gedung. Ada gereja di gedung, tapi sudah diatur oleh pemerintahan komunis. Enggak Injil yang murni lagi di situ. Nah, kalau di China itu katanya orang bersaksi, kadang-kadang tangannya putus, kakinya buntung. Bersaksi dia bahwa dia tetap mengikut Tuhan, melayani. Bahkan ada yang seorang gadis misalnya, doakan, apa yang mau didoakan? Doakan supaya komunis tetap ada, supaya kami tetap fight, istilahnya tempur terus, ya. Mirip ya, begini ya. Kita nggak usah cari kesusahan, bukan maksud saya cari kesusahan. Tapi pilihlah kehendak Bapa. Ibadahlah dalam roh dan kebenaran. Jangan ikutin dulu peraturan agamawi. Pasti saudara akan mengalami kesusahan, mengalami tantangan, dikucilkan dalam dunia kekristenan ini. Pasti. Itu firman Tuhan sudah ngomong begitu soalnya. Oke, yang ketiga, analisisnya. Ini pasal 4, saya pasal 5. Ini nasihat-nasihat untuk jemaat ke depannya. Ya, kita akan bahas ini ya. Jadi sekarang kita masuk ke barangkali pasal 1, pasal 2 ini aja dulu ya. Paulus mengingatkan jemaat akan ministrinya ya. Jadi ya sejauh mana nanti kita akan melihat. Kita cepat dulu garis besar, nanti barangkali baru detail-detailnya mengenai kedatangan Tuhan, mengenai keterangkatan atau yang lain ya. Coba dulu kita lihat pasal 1 sampai pasal 2. Di sini Paulus bicara mengenai melihat ke belakang lah ya. Dia yang terutama kita mau bahas dulu motivasi Paulus dalam melayani, karena Paulus ini seorang yang ditetapkan menjadi contoh. Dalam suratnya dalam Timotius itu dibilang, aku ini orang yang paling berdosa, tapi karena itulah aku diselamatkan supaya aku menjadi contoh bagaimana kemurahan Tuhan itu, kebaikan Tuhan. Jadi Paulus ini contoh dia. Jadi kalau saudara dan saya ingin mencontoh hamba Tuhan, jangan contoh yang sekarang, misalnya yang sukses, yang jemaatnya ribuan, puluhan ribu, gedungnya besar-besar, jangan itu yang dicontoh. Boleh saja kita belajar dari banyak orang, dari semua orang pun kita belajar. Tapi kalau memang mau melihat contoh dalam arti pola ya, dalam mengikut Kristus, itu lihat Paulus. Karena Paulus juga bilang gitu, jadilah pengikutku sebagaimana aku mengikut Kristus ya. Boleh kita melihat, belajar dari banyak orang. Tapi ingat, surat Ibrani bilang, perhatikan dulu akhir hidup mereka, baru contohlah imannya. Karena dalam dunia kekristenan ini banyak yang startnya bagus, ujung-ujungnya tersandung soal duit lah, soal inilah, soal itu. Bahkan bapak sama anak bisa ribut dan sebagainya. Itu tidak bisa dijadikan contoh kalau begitu. Mari kita melihat Paulus dulu ya, motivasinya ini sangat penting. Karena apa? Karena Tuhan bukan melihat aktivitas kita. Tuhan tidak melihat keterkenalan kita. Tuhan tidak melihat sanjungan orang banyak kepada kita. Ya, yang Tuhan lihat itu di dalam. Manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat yang di dalam.
Apa yang di dalam? Itu adalah motivasi. Artinya hal-hal yang menggerakkan seseorang melakukan tindakan-tindakan. Saudara dan saya melayani mau apa? Ya, apa yang kita cari? Oh, itu sangat penting. Itu pertanyaan pertama yang Yesus ucapkan di Injil Yohanes ketika datang dua murid Yohanes itu membaptis, tidak kan? Yesus sang tanya, apa yang kamu cari? Ini motivasi. Kamu datang ikut aku, ya, tapi apa yang kamu cari? Kamu cari kemuliaan manusia, kamu cari sukses dari jasmani, kamu itu ditanya itu. Karena Yesus itu dalam Injil Yohanes bilang sama orang banyak, kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda. Melihat tanda itu artinya tahu ini tanda mukjizat dan tahu realitanya. Ya, kamu datang kepada aku bukan karena kamu udah melihat, tapi karena kamu makan roti terus kenyang. Kata Yesus, ya, bukan berarti Tuhan nggak peduli jasmani. Orang Yesus yang ngasih roti kok. Yesus yang ngasih makan roti itu, nggak diminta roti itu. Bukan orang banyak teriak, minta aku roti gitu. Enggak, Yesus lihat. Udah 3 hari dia ikut Tuhan, nggak ada makanan. Kasih roti. Tuhan bukan nggak peduli dengan roti, dengan kebutuhan jasmani kita, bukan. Tapi Tuhan mau kalau melihat ini orang mengikut aku karena apa? Itu dia, ya. Dalam pengadilan Kristus nanti yang dilihat itu bukan keterkenalan saudara dan saya, bukan lamanya saudara dan saya melayani, bukan sekolah teologi saudara dan saya, bukan apa-apa, bukan jumlah jemaat kalau ada. Kalau saya tidak ada, cuman anak-anak ini aja. Saya berkomitmen tidak akan menarik. Saya hanya mau belajar memperlengkapi. Saya nggak menarik uang, apalagi narik uangnya, apalagi perpuluhan. Itu akan dilihat Tuhan. Pengajaran kita juga motifnya apa? Ini motif teologis, karena nggak ngerti secara teologi, atau udah ngerti secara teologi bahwa perpuluhan nggak ada di Perjanjian Baru, tapi menarik juga karena masalah perut, masalah kemuliaan manusia, itu yang dilihat. Apa motivasi Paulus di sini? Mari kita melihat dulu ya sebentar ya. Ayat yang pasal 2 ini ya. Ayat yang ketiga. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Dan juga tidak disertai tipu daya. Apa ini artinya? Nah, sambung dulu 4 ya. Sebaliknya karena Allah gini ya lain saya pakai ini telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji. Apa yang diuji? Hati kita. Kamu mulai dulu lah ya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Tidak pernah mempunyai maksud loba. Ini maksud loba ini duit. Melayani nggak taunya lu cari duit. Melayani nggak taunya lu cari kemuliaan manusia. Melayani kelihatannya, oh tahu di dalamnya banyak apanya busuk-busuknya itu. Makanya Yesus bilang sama orang Farisi Taurat, kau itu kayak kuburan. Di luarmu memang bagus, jubahmu itu ada ayat-ayat Alkitab di sini. Di dalammu busuk benar. Kenapa? Karena kau ingin kemuliaan manusia. Karena kau ini orang Farisi itu hamba uang. Dibilang di Lukas itu. Dikatakan di sini, Paulus tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Elohim adalah saksi. Jadi dia, karena yang di dalamnya hanya Tuhan yang bisa lihat. Tuhanlah saksi katanya Paulus. Ya. Kemudian ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Ini luar biasa. Inilah seharusnya contoh. Pelayan Tuhan itu yang kayak gini nih. Ya, pemberitaannya jelas. Bukan sukses duniawi. Malah dibilang kita akan mengalami kesusahan. Dia bilang di Kisah para Rasul 14 juga. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita harus mengalami banyak kesusahan. Itu beritanya, berita salib. Sekali lagi ya, bukan cari kesusahan, bukan. Memang kalau orang mau ikut Tuhan akan mengalami kesusahan. Lihatlah motivasi Paulus ini, ya. Bersih. Dia beritakan firman, mau menyenangkan Tuhan.
Aku tidak cari uang. Ya. Apalagi memperkaya diri apapun. Dan bilang lagi ajarannya kalau saya kaya karena pelayanan, saya sukses. Wah itu teologi sukses itu, waduh, betul-betul setan, betul itu. Enggak. Kenapa setan? Enggak. Kebalikan daripada firman Tuhan. Ya. Kalau kebalikan dari firman apa sih? Tapi begitulah dia. Ini saya tegas saja. Karena dalam dunia kekristenan ini nggak bisa lagi kelemar-kelemar, nggak jelas. Saudara mesti jelas. Ikut dunia kekristenan, ikut Tuhan. Jelas itu. Ya. Ikut pemberitaan harus orang banyak, yang disenangi telinga orang banyak, atau berjalan firman Tuhan yang di Alkitab ini. Itu harus jelas itu. Ya. Jangan pelintat-pelintut, nggak jelas. Ya. Bicara perpuluhan nggak jelas. Perpuluhan begini, tapi kalau mau nggak jelas. Ya. Mesti jelas. Perpuluhan tidak ada di dalam perjanjian baru. Yohanes, Petrus, Paulus tidak mengambil itu. Nggak ada contohnya. Dan ajarannya setengah ayat pun dalam perjanjian baru tidak ada. Gereja mula-mula tidak ada tuh praktek itu. Ya. Semua memberi sesuai kerelaan, digerakkan Tuhan. Kalau ada yang motifnya nggak benar kayak Ananda Sapere, mati dia. Jadi jelas, ya. Jangan sudah burem-burem, nggak jelas ya. Tuhan bilang kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu dingin, ya dingin. Nggak usah ikut Tuhan, nggak usah melayani lah. Kalau emang motifmu nggak benar. Kalau mau cari duit, mau cari kemuliaan manusia, mau nyenengin orang banyak, nggak usah lah. Ya, kalau mau melayani, melayanilah. Ingat loh ya, Bapak Saudara, kita kalau melayani Tuhan dihormati oleh Bapak. Luar biasa. Bapak di sorga hormat sama kita. Bayangkanlah ini kita kayak begini, dihormati oleh Bapak di sorga. Kalau melayani Tuhan seperti contoh Paulus. Karena ini jadi contoh, toh. Luar biasa. Ya. Mari kita cari kemuliaan. Mari kita contohlah Paulus ini. Supaya kita nanti dihargai sama Tuhan. Ketika ketemu nanti dengan Tuhan. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Nah ini. Masuk. Kan enak itu. Daripada hamba yang masih sujud itu. Aku nggak kenal kamu, katanya. Waduh. Semoga lah ya. Tapi kalau orang pilihan Tuhan pastilah ya, dibentuk Tuhan sehingga murni dia. Kesimpulannya lah dulu. Motivasi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Motivasi melayani ya. Karena Tuhan melihat hati. Dia nggak lihat luaran. Dia nggak lihat sekolah saudara. Dia nggak lihat kekayaan saudara. Dia nggak lihat apakah saudara disenangi orang banyak atau tidak. Nggak. Dia nggak lihat yang di luar-luar itu. Yang dia lihat di dalam. Manusia tuh melihat yang di luar. Tuhan melihat yang di dalam. Haleluya. Amin.